Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Immanuela Petra dalam YouTube channel kali ini. Di saat ini saya akan menjelaskan praktikum pemrograman komputer dengan materi fungsi. Nah, di saat ini saya akan masuk pada tugas pendahuluan. Nomor 1, buatlah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan fungsi A yang tidak memiliki input. Nah, sekarang kita masuk pada programnya. Di sini saya menggunakan hashtag include stdio.h, kemudian hashtag include stdlib.h. Void program A, B, dan C. Kemudian masuk ke main, program A, void, kemudian program A-nya di sini. Programnya menghitung luas dan keliling lingkaran karena tidak menggunakan input dan outputnya. Saat ini kita akan build dan melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Program menghitung luas dan keliling lingkaran, keliling dan luas tanpa adanya input atau output. Oke, kita masuk pada nomor 1 bagian B, yaitu yang memiliki input dan output. Kita lihat program C-nya pada kode blocks. Kita masih menggunakan yang sama, include stdio.h, kemudian include stdlib.h. Kemudian di sini terdapat void program A, B, dan C. Masuk ke main, program A, void program A, program B, void program B. Di sini terdapat void R, puts program menghitung luas dan keliling lingkaran slice n. Kemudian di sini terdapat puts masukkan jari-jari. Scan F-nya %F nr. Kemudian tampilannya keliling, di mana kelilingnya ini akan hasilnya 2 angka di belakang koma. Kemudian slice n, R dikali dengan 2, kemudian dikali dengan 3,14. Kemudian masuk ke tampilan berikutnya, luas masih sama juga menggunakan 2 angka di belakang koma, F slice n, kemudian R kuadrat dikali dengan 3,14. Kita akan build dan kita akan melihat bersama-sama run. Nah, masukkan jari-jari. Kita masukkan 4 dan hasilnya keliling yaitu 24,00 dan luas dari lingkaran ini 48,00. Selanjutnya yang bagian C, fungsi yang memiliki input dan tidak memiliki output. Kita akan melihat pada program C-nya di kode blocks. Masih menggunakan yang sama, include stdio.h, kemudian include stdlib.h. Kemudian masuk pada void program A, B, C, masuk ke main, program A, void program A, program B, void program B, program C, void program C. Kemudian integer R, di mana R ini melambangkan jari-jari. Masuk ke puts, program menghitung luas dan keliling lingkaran slice n. Kemudian puts selanjutnya masukkan jari-jari. Kemudian scan F, %D, nr. Selanjutnya puts no output done, di mana kita akan menampilkan masukkan jari-jari. Kita akan build serta run dan melihat hasilnya. Masukkan jari-jari, kita masukkan 4, maka hasilnya no output done. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas percobaan. Di sini terdapat 4 nomor tugas percobaannya. Nomor 1, buatlah program untuk menjumlahkan n buah data, tetapi yang dijumlahkan hanya data input dengan menggunakan fungsi. Nah, di sini kita bisa melihat langsung pada kode blocks-nya. Di sini saya menggunakan include stdio.h, kemudian
tampilannya jumlah data, kemudian scanf-nya %d dan n. Di sini menggunakan pernyataan for di mana x sama dengan 1, x kurang dari sama dengan n, x plus plus. Kemudian tampilannya masukkan nilai, scanf-nya %d n nilai, b sama dengan genap dalam kurung nilai, kemudian jumlah sama dengan jumlah plus b. Di sini tampilannya slice n, jadi jumlah nilai bilangan genap dari data tersebut di atas adalah %d slice n, koma jumlah menggunakan integer genap, int g, integer x, kemudian x sama dengan g %2, kemudian menggunakan pernyataan if x sama dengan 1, kemudian return 0, else dan return g. Ya, di sini kita dapat build dan melihat hasilnya pada run. Jumlah data yang kita inginkan berapa kita dapat masukkan. Misalkan kita masukkan 5, enter, kemudian masukkan nilai. Bebas dari kita, terserah mau nilai berapa. Saya mau masukin 3, enter, kemudian 2, enter, kemudian 4, enter, 6, enter, 7, enter. Nah, jadi jumlah nilai bilangan genap dari data tersebut di atas adalah 12. 12 ini didapat dari jumlah dari nilai genap. Di sini terdapat 2, 4, 6. Jadi 2 ditambahkan 4 ditambahkan 6 hasilnya 12. Selanjutnya kita masuk pada percobaan nomor 2. Buatlah program untuk menjumlahkan n buah data, kemudian hitunglah rata-ratanya dengan menggunakan fungsi. Kita lihat bersama program C-nya pada kode box. Di sini saya menggunakan input seperti yang tadi, stdio.h, kemudian input stdio.h. Di sini terdapat integer h, b, a, d, kemudian float rata, integer main masuk ke r, misalkan kemudian r lagi, kemudian h sama dengan 0, b sama dengan 1, kemudian printf masukkan banyaknya data, scanf tampilannya, kemudian %d na. Di sini menggunakan pernyataan true. Selanjutnya printf data ke berapa, ini kan kena angka jadi data ke berapa, kemudian koma b, selanjutnya scanf %d nd. Di sini terdapat h plus sama dengan d, kemudian b plus plus menggunakan pernyataan while di mana b lebih kecil sama dengan a, kemudian rata, float h dibagi dengan a, kemudian tampilannya atau printf-nya total jumlah data %d slice n, koma h, kemudian printf-nya rata-rata data di mana angkanya yang dipakai itu 2 angka di belakang koma, kemudian f slice n, kemudian di koma dengan rata. Kita akan build kemudian di run. Masukkan banyak data. Kita mau masukkan berapa? Ya, kita masukkan 5. Kemudian data pertama saya mau masukkan 3, kemudian data kedua masukkan 8, data ketiga masukkan 5, data keempat masukkan 6, dan data kelima saya mau masukkan 7. Nah, di enter, total jumlah datanya 29 dan rata-rata datanya 5,80. Oke, dan semua ini telah sesuai dengan soal yang tertera. Selanjutnya masuk pada tugas percobaan nomor 3. Dengan menggunakan call by pointer, buatlah program untuk menukarkan 2 buah bilangan. Kita melihat program C-nya masih menggunakan ini, kemudian masuk ke
bilangan kedua sekarang adalah persen D slice N, N. Kemudian void U, integer A, integer B, print F, masukkan bilangan kedua. Scan F, persen D, NB, kemudian print F, bilangan pertama sekarang adalah persen D slice N. Di sini akan menampilkan angka yang A akan menjadi B, kemudian angka yang di B akan menjadi angka yang A. Kita lihat pada build serta masukkan bilangan pertama. Bebas kita memasukkan berapa, aku mau masukkan 5. Kemudian enter, masukkan bilangan kedua yaitu 7. Nah, hasilnya akan kebalik. Bilangan pertama sekarang adalah 7. Di bilangan kedua ini akan menjadi bilangan pertama. Kemudian bilangan kedua 5. Yang pertama itu kan 5. Kemudian ini sudah menjadi bilangan kedua. Kita masuk pada percobaan yang keempat, nomor terakhir dari percobaan, yaitu dengan menggunakan fungsi buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah inputan. Nah, tampilannya seperti ini. Masukkan 3 buah bilangan 6, 9, 8. Jadi nilai terbesar adalah 9. Nah, di sini kita akan melihat program C-nya menggunakan inputnya sama, masuk ke integer main terbesar, kemudian void terbesar, masuk ke integer A, B, C, D, print F atau tampilannya, masukkan 3 buah bilangan sama dengan slice N, scan F-nya persen D, persen D, persen D, kemudian NA, NB, NB. Di sini menggunakan pernyataan if A lebih besar dari B, kemudian jika A lebih besar dari C, D sama dengan A, kemudian else D sama dengan C, if atau jika B lebih besar dari C, kemudian D sama dengan B, else D sama dengan C, maka tampilannya nilai terbesar adalah persen D slice N, D. Kita akan lihat hasilnya apakah sama dengan soal yang tadi atau tidak. Kita lihat di board, kemudian kita run. Masukkan 3 buah bilangan. Saya mau masukkan seperti di soal 6, 9, 8. Kita enter, maka nilai terbesarnya adalah 9. Ya, hasilnya sama seperti pada soal. Oke, di saat ini kita akan masuk pada laporan resmi. Laporan resmi di sini terdapat 3 nomor. Yang nomor satunya, buatlah flowchart dari percobaan yang telah dilakukan. Oke, kita masuk pada flowchart percobaan pertama. Seperti yang tadi kita telah buat pada kode blocks, ini sudah tertera yang saya telah kerjakan tadi. Ini flowchartnya. Jadi masuk pada start, di mana simbol ini menunjukkan bahwa permulaan atau akhir dari suatu program. Kemudian masuk ke input jumlah data, bentuknya seperti ini, menandakan bahwa simbol input atau output yang menyatakan proses tanpa tergantung jenis peralatannya. Kemudian masuk pada nilai sama dengan input nilai. Kemudian jika ya, maka fungsinya genap. Fungsi genap ini menandakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Kemudian masuk pada X sama dengan 0. Simbol ini menyatakan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kemungkinan, ya atau tidak. Jadi masuk ke ya, jumlah sama dengan jumlah plus nilai.
Kemudian masuk pada nilai kurang dari sama dengan N. Jika tidak, maka dia akan kembali nilai sama dengan input nilai dan masuk ke fungsi genap. Kemudian pada bagian X sama dengan 0, jika tidak, maka dia akan menghasilkan 0 dan selesai. Seperti halnya yang kita telah kerjakan tadi. Jadi nilai bilangan genap dari data tersebut adalah 6. Yang positif yang genap 2 dan ditambah dengan 4 hasilnya 6. Oke, kita masuk pada flowchart percobaan 2, dimana start itu menyatakan permulaan, kemudian masuk pada simbol ini Y sama dengan input jumlah data, dimana simbol ini menyatakan proses input output. Masuk ke X sama dengan input nilai jika ini masuk ke simbol X kurang dari sama dengan Y. Jika ya, masuk ke jumlah plus sama dengan nilai. Jika tidak, dia akan kembali ke X sama dengan input nilai. Kemudian jumlah plus sama dengan nilai, masuk ke rata-rata sama dengan jumlah dibagi dengan jumlah data. Kemudian cetak dan selesai. Sama halnya dengan hasil yang telah saya kerjakan tadi. Next, masuk pada flowchart yang percobaan 3, dimulai dengan start atau permulaan, masuk ke nilai A besar sama dengan A, di mana simbol ini menyatakan input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Kemudian masuk pada nilai 1. Nilai 1 ini menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Kemudian masuk pada nilai A besar sama dengan B, dan dia akan meneruskannya ke selesai. Selanjutnya nilai A besar sama dengan A yang tadi itu akan masuk ke nilai B besar sama dengan B kecil, itu akan masuk pada nilai 2, kemudian dilanjutkan pada nilai B sama dengan A dan selesai. Hasil dari percobaan yang tadi saya telah lakukan di kode blocks ini yang tertera. Jadi masukkan bilangan pertamanya 3, bilangan keduanya 4, dia akan kebalik. Jadi bilangan pertamanya menjadi 4, bilangan keduanya menjadi 3. Dan yang terakhir dari flowchartnya, masuk dengan start ke input A, di mana simbol ini menyatakan proses input output tanpa tergantung jenis peralatannya. Kemudian masuk pada input B, masuk ke input C, kemudian selanjutnya pada A lebih besar dari B. Jika ya, maka A lebih besar dari C, dan jika tidak, B lebih besar dari C. Kemudian B lebih besar dari C. Jika ya, maka dia akan masuk ke C, dan jika tidak, maka dia masuk ke B. Dan B di sini akan diteruskan ke selesai. Selanjutnya pada A lebih besar dari C, dia akan masuk pada gambar ini. Jika ya, dia masuk ke A, dan jika tidak, dia masuk ke B. Kemudian jika A, dia akan diteruskan ke selesai. Kemudian pada B, dia akan masuk juga selesai, serta C dia akan selesai. Sama halnya dengan percobaan yang telah kita lakukan tadi, di mana kita masukkan nilai 6, 9, dan 8, maka dia akan terdeteksi nilai terbesarnya, yaitu 9. Oke. Nah, di saat ini kita masuk pada laporan resmi nomor 2. Buatlah suatu fungsi ganjil yang mengembalikan nilai 1 jika argumen yang diberikan adalah bilangan ganjil, dan mengembalikan nilai 0 jika argumen tersebut bukan bilangan ganjil. Kita melihat pada program C-nya,
menggunakan include stdio.h, kemudian include stdlib.h. Main integer n, nilai bx, jumlah, kemudian jumlah sama dengan 0. Tampilannya jumlah data, scanf-nya %d, n, kemudian menggunakan pernyataan for, x sama dengan 1, kemudian x kurang sama dengan n, x plus plus. Di sini menggunakan tampilannya masukkan nilai. Selanjutnya scanf %d dan nilai, kemudian b sama dengan ganjil dalam kolom nilai, kemudian printf %d/n, b. Di sini menggunakan integer ganjil atau diinisialkan int g, kemudian integer x sama dengan b %2. Jika x sama dengan 1, return 1, else dan return 0. Oke, kita akan melihat hasilnya. Kemudian jumlah datanya saya memasukkan 4, kemudian masukkan nilainya bebas. Jadi kalau genap maka hasilnya akan 0, dan jika ganjil hasilnya akan 1. Saya masukkan lagi 6, maka hasilnya 0, dan 7 hasilnya akan 1. Ya, sesuai dengan soal yang tertera pada laporan resmi. Masuk ke laporan resmi yang terakhir. Apa hasil eksekusi dari program berikut? Stack include stdio.h, void ubah integer, kemudian main integer x, printf, tampilannya masukkan nilai x, scanf %d dan x, ubah x, printf-nya x sama dengan %d/n, x, void ubah integer y, dimana y sama dengan 85. Kita lihat yang saya sudah buat pada kode blok, sama kayak yang awalnya. Kita tinggal melihat hasilnya di build, kemudian di run. Masukkan nilai x, saya mau masukkan 5. Nah, hasilnya juga x sama dengan 5. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.